Iya, adik-adik kita menyambung kuliah yang tadi sudah saya sampaikan di interpretasi data klinik ginjal dan asam basa. Sekarang kita ke materi interpretasi data klinik hematologi. Ini agak fokus ya adik-adik karena udah siang juga, dalam kondisi puasa otomatis banyak cobaan. Entah ngantuk ataupun lapar ataupun apa, mungkin dengan kita melakukan diskusi kita jadi nggak ngantuk ya. Terutama saya yang harus berbicara menggunakan rekaman dan memberikan ke kalian, itu effortnya juga sangat luar biasa. Jadi harap adik-adik semangat. Saya juga akan semangat. Oke, baik, kita lakukan perkuliahan lagi. Kita lanjutkan. Nah, ini outline untuk interpretasi data klinik hematologi. Itu anatomis dan fisiologi darah secara umum, terus proses hematopoiesis. Yang ketiga adalah RBC, red blood cell, dan interpretasi data klinik. 4. White blood cell dan interpretasi data klinik. Sama 5. Faktor pembekuan dan interpretasi data klinik. Nah, seharusnya darah juga ada tambahan pembahasan plasma. Cuman nanti kalian bisa tambahkan informasi atau referensi dari luar dengan membaca-baca buku lagi ya. Karena kalau misalkan saya tambahkan semua akan sangat banyak untuk materinya. Ini kalau misalkan kalian pernah nonton anime komik, itu kalian nanti coba cari film yang namanya Hataraku Saibo. Itu bagus banget karena dia itu menceritakan fungsi dari sel-sel darah, tapi difilmkan dalam bentuk kartun. Seru, itu bagus. Nah, untuk anatomi dan fisiologi darah sendiri, itu volume darah adalah 5 sampai dengan 6 liter untuk pria, dan wanita adalah 4 sampai dengan 5 liter atau 8% dari total berat badan. Osmolaritas plasma atau osmol 280 sampai dengan 300 miliosmol atau setara dengan 0,9 konsentrasi NaCl garam fisiologis. Terus kemudian jumlah darah itu bergantung pada ukuran tubuh, jumlah cairan tubuh, jumlah elektrolit, dan jumlah jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu jaringan lemak. Terus kemudian pH darah itu 7,35 sampai dengan 7,45. Tadi sudah kita singgung di ginjal. Tapi bergantung lagi pada kondisi fisiologis tubuhnya. Untuk komponen darah itu ada plasma sebanyak 55%, terdiri dari air dan protein. Terus kemudian sel darah yaitu 45%, terdiri dari eritrosit atau RBC, leukosit, WBC atau platelet atau trombosit. Nah, 3 fungsi utama darah yaitu distribusi, regulasi, dan pertahanan tubuh. Fungsi distribusi yaitu untuk mentransport oksigen dari paru dan nutrisi yang diserap oleh usus ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian dia membantu pembuangan sistem metabolisme ke paru untuk dibuang melalui pernafasan, yaitu karbon dioksida, dan ginjal melalui urinasi. Yang ketiga adalah bagian dari sistem hormon endokrin, contohnya ke organ target atau hormon pankreas, yaitu membawa hormon insulin untuk meregulasi glukosa di dalam darah ke organ target, diantar ke organ target yaitu otot. Fungsi regulasi yaitu hemostasis volume cairan tubuh, sudah tadi kita sebutkan di IDK ginjal. Mempertahankan tekanan onkotik dan osmotik. Yang kedua itu mempertahankan suhu tubuh dengan mendistribusikan panas ke seluruh jaringan tubuh. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah fungsi pertahanan tubuh, yaitu aktivasi platelet dan plasma, dan membentuk jaringan faktor pembekuan pada kerusakan jaringan. Terus kemudian aktivasi dan sintesa sel imunitas, contohnya white blood cell. Kemudian komplement itu untuk melindungi diri dari tubuh, melindungi tubuh dari infeksi.
Nah, istilah-istilah umumnya nanti dalam semua kuliah ini materi kuliah kalian baca di sini. Kalau misalkan ada yang belum kalian pahami istilahnya, itu bisa kalian buka lagi ke slide ini. Nah, kita ke materi selanjutnya, itu pembentukan sel darah merah atau hematopoiesis. Sel darah merah itu dibentuk di organ liver dan limfa itu pada usia kehamilan 6 minggu atau trimester kedua. Terus kemudian berpindah lanjut diproduksi di bone marrow atau sumsum tulang dan timus pada trimester ketiga sampai dengan dewasa. Nah, itu produksi sel darah merah di luar sumsum tulang disebut dengan extramedullary hematopoiesis. Sumsum tulang itu memproduksi yang namanya hematopoiesis stem cell atau HCS dan progenitor cell atau prekursor, yang dimana nanti ketika dewasa sel itu menjadi matur dan mengalami diferensiasi di dalam pembuluh darah, itu akan membentuk dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sel progenitor digunakan dalam proses hematopoiesis. Umurnya bervariasi. Tapi yang dari jurnal itu mengatakan pada tikus jantan itu umur sel progenitor adalah 3-4 bulan. Tapi kalau manusia itu tidak ada menjelaskan secara gamblang umur sel progenitor berapa lama. Karena sel progenitor itu kan merupakan sel yang belum berdiferensiasi, terutama pada sel imun ya. Misalkan dia sel progenitor di myeloid, nanti jadinya amyeloblast, nanti jadinya bisa ke monosit, eosinofil, neutrofil, basofil. Kalau misalkan dia dari sel erythroblast atau retikulosit, ya nanti jadinya sel darah merah, eritrosit. Begitu pula dengan megakariosit, nanti juga akan menjadi trombosit. Jadi hematopoiesis itu proses pembentukan sel darah. Nah, struktur darah merah. Kita lanjutkan ke struktur darah merah atau red blood cell. Eritrosit atau yang bisa disebut dengan sel darah merah itu masa paruhnya sekitar 120 hari. Ya, 4 bulan. Jadi dia tidak berinti. Selnya itu dikatakan mati, dalam tanda kurung mati karena tidak berinti. Jadi dia selama masuk paruhnya itu dia dikatakan sel mati, padahal dia fungsinya banyak, Pak. Untuk menjaga tekanan onkotik, osmotik, tapi disebutnya sel mati karena dia tidak berinti. Terus kemudian dia merupakan diferensiasi dari sel retikulosit. Diferensiasi itu maksudnya dari sel progenitor menjadi sel yang matang atau matur dan dia memiliki fungsi spesifik, yaitu sebagai sel darah merah. Nah, itu istilah dari diferensiasi sendiri. Nah, terus kemudian dia mengandung 65% air dan 33% hemoglobin. Komposisi elektrolit itu ada natrium 8 milimol, kemudian 90 milimol untuk kalium, dan klorin 55 milimol dari volume sel total. Ini untuk menjaga bentuk selnya juga agar tidak cepat lisis atau tidak cepat membesar, menggembung. Karena di sini fungsinya dari elektrolit adalah menjaga cairan masuk dan cairan keluar ke dalam sel. Terus kemudian kandungan airnya juga relatif rendah. Jadi zat-zat seperti glukosa dan urea itu berdifusi sangat rendah. Pengukuran glukosa juga dan urea itu tidak efektif dibandingkan dengan pengukuran glukosa plasma. Tapi ada yang menggunakan HbA1c itu berdasarkan glukosa yang ada di dalam hemoglobin. Jadi namanya protein HbA1c itu ada di dalam hemoglobin. Nah, itu untuk mendeteksi pasien-pasien
diabetes mellitus biasanya. Kenapa kok bisa terbentuk HbA1c? Karena tadi peningkatan glukosa darah itu akan mempengaruhi komposisi dari protein-protein terutama di darah. Nah, itu tadi terbentuknya HbA1c di dalam hemoglobin. Itu mengikuti umurnya sel darah merah pemeriksaan itu. Jadi misalkan pasien itu nggak minum obat tapi dia bilang dia minum obat teratur. Terus kemudian diperiksa memang glukosa darahnya bagus. Tapi lihat HbA1c-nya dia 120 hari ke belakang, berarti kan dia minumnya nggak karuan. Kok di HbA1c-nya tinggi? Nah, ini biasanya nanti di sistem endokrin di diabetes mellitus kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, untuk struktur sel darah merah lanjutannya itu yang ini adalah sel progenitornya saya bahas. Jadi nilai normal retikulosit. Jadi retikulosit itu juga nanti akan diperiksa karena dia berhubungan dengan kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan pemeriksaan jumlah retikulosit. Nah, jadi nilai normalnya itu adalah 0,5 sampai 2%. Nah, ini fungsinya tadi. Peningkatan jumlah retikulosit atau produksi sel darah merah berarti kan dipercepat. Ini dipercepat maksudnya dipercepat oleh tubuh itu, mempercepat proses eritropoiesis, hematopoiesisnya. Karena apa? Karena ada kondisi patologis seperti anemia hemolitik misalkan, sickle cell atau sel sabit. Itu mempercepat proses penghancuran sel darah merah, degradasi sel darah merah. Otomatis kan sebelum waktunya udah mati sel darah merahnya. Jadi mengkompensasinya itu dengan memproduksi sel retikulosit. Lah padahal retikulosit itu juga belum matur kan, belum dewasa, belum matang. Jadi itu bisa dilakukan penilaian interpretasinya itu bisa dilakukan dari menghitung jumlah retikulosit yang ada di dalam pembuluh darah, di dalam darah. Terus kemudian untuk penurunannya jumlah retikulosit itu seperti halnya peningkatan juga penurunannya itu berarti kita bisa lihat interpretasinya adalah terjadinya gangguan pada sumsum tulang. Contohnya itu anemia defisiensi besi, anemia aplastik, anemia permiosa, nanti kita akan bahas di belakang. Dan infeksi, khususnya pada kasus infeksi itu juga mempercepat penghancuran dari retikulosit. Dan penggunaan obat-obat sitostatika atau kemoterapi. Nah, untuk RBC dan interpretasi data kliniknya, nilai eritrosit normalnya adalah 4,4 sampai dengan 5,6 dikali 10 pangkat 6 sel per milimeter kubik. Kalau untuk pria, kalau untuk wanita itu lebih sedikit, 3,8 sampai dengan 5,0 dikali dengan 10 pangkat 6 sel per milimeter kubik. Nah, untuk hematokrit 40 sampai dengan 50% pada pria, pada wanita 35 sampai dengan 45%. Hematokrit itu adalah total volume dari total volume darah, persentase volume darah dari total volume darah total. Misalkan volume darah itu kan ada plasma, ada sel darah. Juga terdapat di sini di dalam plasma pokoknya ada 3 komponen. Ada plasma, ada sel darah merah dan sel darah putih beserta platelet. 3 komponen itu. Ini kan hematokrit ini berarti kan total volume dari sel darah merah dijadikan persen dalam bentuk persentasi dari total keseluruhan antara plasma dan sel darah merah. Itu dijadikan persentasi dalam hitungan dalam indikatornya adalah hematokrit. Implikasi klinisnya secara umum nilai hemoglobin dan hematokrit itu digunakan untuk memantau derajat anemia.
serta respon terhadap terapi obat-obat anemia. Atau anemia itu kan biasanya kita dikenal dengan kurang darah itu loh. Jumlah sel darah merah menurun pada pasien dengan penyakit ginjal, terus kemudian pasien talasemia, terus kemudian pasien hemolisis atau anemia hemolitik, pada pasien autoimun, lupus erythematosus, sama beberapa obat-obat juga menginduksi terjadinya anemia, seperti obat sitostatika dan golongan antiretroviral atau obat-obat HIV. Nah, ini nanti bisa dijadikan evaluasi. Eritrositnya berkurang karena terapinya kah atau karena penyakit? Nah, kalau memang penyakit kan berarti diterapi dengan obat-obat penambah darah atau multivitamin dan suplemen. Kalau misalkan dari obat, berarti kan obatnya harus di stop atau diganti dengan obat yang lain. Itu sih tujuannya. Jadi sel darah merah itu meningkat pada polisistemia vera, itu kelainan pada susum tulang. Terus pada kasus diare juga itu juga akan meningkat. Terus kemudian pada olahragawan, orang olahraga itu yang suka olahraga itu sel darah merahnya jadi banyak. Karena apa? Karena memicu hematopoiesis, karena dia membutuhkan oksigen banyak kan kalau orang olahraga, terutama atlet tuh. Karena di dalam tubuhnya tuh butuh sangat banyak yang namanya oksigen, sehingga yang mendistribusikan oksigen juga harus banyak. Otomatis itu akan mengkompensasi dengan meningkatkan hematopoiesis. Proses hematopoiesis yaitu produksi sel darah merah. Pada luka bakar itu juga sel darah merah meningkat. Demografi yaitu orang-orang yang tinggal di dataran tinggi, di mana di situ minim sekali oksigen daripada orang yang di dataran rendah. Nah, itu juga akan meningkat. Jadi peningkatan jumlah eritrosit itu sama dengan peningkatan hematokrit. Nilai hematokrit itu bisa dinilai dari 3 kali nilai Hb atau perbandingannya 3 kali nilai Hb. Peningkatan hematokrit itu bisa terjadi pada kondisi shock, dehidrasi, sama polisistemia tadi sama. Kan kalau misalkan sel darah merah meningkat, hematokritnya juga meningkat. Karena hematokrit tadi yang saya jelaskan adalah persentasi dari sel darah merah dari total volume darah. Penurunan hematokrit pada pasien dengan chronic liver disease, contohnya sirosis hepatik, hemolisis, anemia hemolitik, leukemia, pada kasus-kasus perdarahan, dan anemia mikrositik. Nanti kita bahas di belakang. Kalau untuk interpretasi dasar klinik ini itu memang kita membicarakan kemungkinan ya, bukan pasti. Jadi kemungkinan ini. Nilainya berkurang, nilainya bertambah. Jadi kemungkinannya ini, faktornya ini. Jadi penyebabnya ini, terapinya ini, atau kita men-stop misalkan kalau dari obat gitu. Seperti itulah interpretasi dari klinik itu, gambaran umumnya. Nah, hemoglobin itu termasuk komponen eritrosit. Dia termasuk dalam golongan metal protein yang terkandung dalam sel darah merah. Itu fungsinya sebagai mengikat oksigen. Peningkatan hemoglobin terjadi pada homokonsentrasi ya pada pasien-pasien luka bakar, polisistemia, dan pasien ginjal akut. Terus kemudian penurunan hemoglobin itu terjadi pada anemia, kekurangan zat besi berupa intake-nya kah, atau misalkan dia juga pada pasien talasemia juga kadang terjadi anemia defisiensi besi. Pada kasus liver disease juga pada pasien yang asupan cairannya kurang adekuat, dan pada kasus kehamilan. Nah, untuk menilai indeks eritrosit itu ada 3 komponen. Yang pertama, mean corpuscular volume. Itu untuk menentukan ukuran sel darah merah. Nanti hasilnya akan bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu normositik atau ukuran sel darah merah normal,
Terus kemudian mikrositik, ukuran sel darah merah kecil kurang dari 80 fl, dan makrositik lebih dari 10 fl. Lebih dari 100 fl, mohon maaf. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi, mikrokorpuskular volume sama dengan hematokrit dalam jumlah persen dibagi jumlah eritrosit, yaitu jumlah per milimeter kubik dikali dengan 10 fl, hasilnya 80 sampai dengan 94 fl, itu merupakan rentang normal. Nah, ini untuk apa sih dihitung seperti ini? Nah, ini untuk menentukan derajat anemianya. Apa anemia? Morfologi dari darah. Jadi nanti kita tahu anemia pasien. Misalkan ini memang karena kondisi anemia. Atau obat-obat yang bisa menyebabkan seperti ini. Loh, kok bisa anemia juga karena minum obat misalkan. Nah, ada juga obat-obat yang bisa mempengaruhi penyerapan, terutama penyerapan dan penyerapan vitamin 12 dan folat. Nah, itu juga bisa menyebabkan anemia. Anemianya apa? Anemia yang makrositik. Selnya membesar. Nah, yang kedua itu mean korpuskular hemoglobin atau MCH. Adalah nilai yang mengindikasikan kandungan hemoglobin rata-rata dalam sel darah merah. Apakah nanti dikategorikan normokrom, hipokrom, dan hiperkromik. Ini nanti sebagai tambahan informasi kalian aja. Nanti semua yang untuk di hematologi nggak semua saya kasihkan ke dalam UAS. Tapi nanti saya akan tekankan ujian kalian UAS itu adalah kok bisa menurun, kenapa alasannya, bukan dari angkanya. Kalau angka kan kita pasti bisa lupa. Nah, untuk yang ketiga adalah mean corpuscular hemoglobin concentration. Untuk mengukur konsentrasi rata-rata hemoglobin dalam sel darah merah yang nilainya semakin kecil maka semakin bagus. Nah, ini untuk klasifikasinya. Kalau misalkan pasien terjadi anemia, itu lebih dari 100, 80 sampai 100 termasuk normositik, terus kemudian MCP-nya kurang dari 80, termasuk mikrositik. Nah, kita bahas satu-satu dari anemia makrositiknya. Itu dibagi dua, anemia megaloblastik sama anemia makrositik non megaloblastik. Kalau untuk ukuran sel darah merah lebih dari 100, itu dikatakan anemia megaloblastik. Jadi perubahan spesifiknya terjadi pada intrikromatin hemoglobin. Contoh kasus anemianya adalah defisiensi vitamin B12 atau folat. Jadi pasien-pasien yang mengkonsumsi obat penekan asam lambung atau asid supresif, nah contohnya itu golongan PPI, omeprazol, lansoprazol, itu jangka panjang itu dapat menyebabkan oksidasi pembentukan suksinil-CoA. Nah, itu suksinil-CoA-nya itu dipakai untuk pembentukan hemoglobin. Hemoglobin juga sangat diperlukan untuk pembentukan vitamin B12. Terutama vitamin B12-nya ini untuk sebagai koenzimnya. Jadi suksinil-CoA ditambah koenzim vitamin B12 untuk membentuk hemoglobin. Itu penyebabnya tadi asam lambung yang ditekan sehingga penyerapan vitamin B12 di dalam lambung atau di dalam usus tidak maksimal sehingga bisa terjadi anemia. Yang kedua, pasien dengan terapi methotrexate atau kemoterapi juga dia bisa memblok enzim dihidrofolat reduktase. Jadi tetrahidrofolat tidak terbentuk, sintesa DNA menjadi terhambat. Efeknya juga sama, itu juga meningkatkan kejadian anemia megaloblastik. Terus anemia makrositik non megaloblastik. Nah, ini biasanya bukan karena hambatan pada DNA, pembentukan DNA-nya. Tapi pada kasus-kasus anemia hemolitik dan perdarahan, sel eritrositnya akan menjadi tampak membesar. Jadi tidak ada pengaruh dari perubahan untaian DNA. Nah, ini contohnya obat-obat yang
menginduksi anemia megaloblastik atau anemia mikrositik. Ini saya sadur dari jurnal CS Hesdorfer dari NEJM. Nanti saya kirimin jurnalnya.